Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Pak minta Arnold untuk memimpin kita dalam doa. Kita ambil sikap berdiri. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dengan Bapa Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dengan Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Arnold, silakan duduk di sini. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, Pak akan ambil absensi terlebih dahulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Ivana, Steph, dengan Tini, Pak. Ivana, Steph, dengan Tini. Apa alasannya? Ivana Alfa, Steph dengan Tini sakit. Ivananya tanpa keterangan, Steph dengan Tini sakit. Sakit. Hanya 3 orang ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah siap untuk ikut pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Supaya kita lebih fokus, kalian lebih konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, Pak akan kasih kamu satu gel. Gel ini untuk melatih konsentrasi atau fokus dari kita semua. Silakan ambil sikap berdiri. Sudah? Buka ke depan sini. Pinggir kamu, pinggir sini. Ya, ada yang sini. Ya. Siap. Siap. Oke. Ini kalian mengikuti arahan dari Pak ya. Yang kalian jadikan sebagai acuan adalah ucapan dari Pak, bukan gerak. Ya. Kalau saya bilang tangan ke depan, maka tangannya ke depan begini ya. Kita sama-sama, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah. Sudah? Oke, sekarang ingat seperti yang sudah saya omong tadi, yang kalian dengarkan adalah kata-kata saya. Oke. Siap, 1, 2, 3, tangan ke atas. Masih ada yang salah toh? Saya ulangi, tangan ke bawah, tangan ke depan. Bagus, sudah semakin berkurang. Sekarang tangan ke atas. Putar. Terus putar. Diam. Ada yang putar ya? Ya, berarti belum konsentrasi betul. Saya ulang sekali lagi, putar. Tangan di dahi. Ada yang di dahi sudah punya di sini. Ulang sekali lagi, putar tangan ke bawah. Tangan ke depan. Tangan di atas. Bagus. Ya, tangan di atas. Putar. Tangan di dagu. Iya, Arnold punya
yang terakhir. Lebih fokus lagi. Masih ada 1, 2 ya. Ini apa? Oke. Tangan di depan. Tangan di atas. Diam. Bagus, tepuk tangan. Tidak ada yang gerakan tangannya ya. Berarti kurang lebih kamu semua sudah fokus. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan dulu kembali. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Coba, yang nomor A itu berarti apa? Mulut. B. Kerongkongan. Berarti istilah lainnya apa? Esofagus. C. Lambung. Dari lambung menuju ke D. Apa itu? Pusat. Harusnya dari lambung ke usus halus baru ke usus Pusat. ya. Nah, berarti dari mulut kerongkongan itu esofagus menuju ke lambung, lambung habis usus halus, lalu usus besar. F itu apa? Rektum. Terakhir bawah bagian G baru anus. Coba Arnold ulang lagi. Organ-organ pencernaan pada manusia. Mulut, ya, kerongkongan atau esofagus. Lalu lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itu adalah materi kita pada pertemuan minggu lalu. Nah, hari ini kita tidak belajar lagi tentang itu. Hari ini kita masuk ke bagian keduanya, yaitu tentang mekanisme pencernaan pada manusia. Dan bagaimana satu piring nasi yang utuh, bagaimana prosesnya yang terjadi di dalam tubuh kita sampai keluarnya dalam bentuk feses yang gugur, yang sangat kecil ukurannya. Atau kita makan mangga tidak jadi, yang keluar bukan jadi mangga ya. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana mekanisme pencernaannya? Kalau kita punya di mulut itu kira-kira apa yang terjadi, di dalam lambung itu apa yang terjadi? Sehingga hari ini kita mempelajari tentang mekanisme pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, ya, tujuan pembelajarannya melalui penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi serta literasi, kamu dapat membedakan pengertian mekanis dan pengertian kimiawi dengan benar. Ya. Yang kedua, melalui penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi serta literasi, kamu dapat membedakan proses terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi dengan tepat. Di pengertiannya apa? Mekanis itu apa? Kimiawi itu apa? Prosesnya bagaimana? Itu kamu bisa bedakan. Lalu yang berikut, melalui penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi serta literasi, kamu dapat membedakan contoh-contoh pencernaan mekanis dan kimiawi yang ada di dalam tubuh manusia. Yang berikut, melalui literasi dan diskusi, kamu dapat menganalisis pencernaan mekanis dan kimiawi dengan benar. Kalau di dalam mulut itu mekanisnya seperti apa, kimiawinya seperti apa, itu dianalisis. Lalu melalui kegiatan literasi dan diskusi, kamu dapat menganalisis hasil pencernaan mekanis dan kimiawi dengan benar. Misalnya, dalam mulut kan ada gigi, ada air liur. Kalau terjadi di dalam mulut itu, pencernaan yang terjadi di dalam mulut itu hasilnya apa? Misalnya kalau kita makan nasi, berarti dari nasi dia berubah menjadi apa? Masuk ke lambung, dia berubah menjadi apa? Itu yang akan kita pelajari. Lalu yang terakhir, dari kegiatan praktikum proses pencernaan nasi di mulut, kamu dapat mengamati proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Jadi hari ini ada kegiatan
keterampilan juga atau ada praktik juga ini. Sama seperti yang sudah Pak pesan pertemuan sebelumnya, kalian akan melakukan kegiatan praktikum mengamati pencernaan mekanis dan kimiawi yang terjadi di mulut. Manfaatnya sangat banyak. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kamu bisa tahu bagaimana makanan itu diproses di dalam tubuh. Bagaimana caranya supaya saya jangan perut sakit itu saya makannya bagaimana? Makan berburu atau makan pelan-pelan. Lalu supaya saya punya lambung jangan sakit, saya makannya tepat pada waktunya. Itu manfaatnya. Berikut, supaya saya tidak cegukan atau tersedak saat makan, sikap saya yang baik bagaimana? Boleh ngomong atau tidak? Karena sudah diatur semua jalur-jalur. Ya, itu manfaatnya. Padahal masih ada banyak yang lainnya. Nah, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan tes untuk mengukur kemampuan kalian, kemampuan awal atau pemahaman kalian tentang mekanisme pencernaan pada manusia. Adik-adik silakan siapkan kertas 1 lembar. Siapkan kertas 1 lembar. Tulis nama lengkap, kelas, dan tes IPA 2. Tutup dulu buku paketnya. Buku paketnya ditutup. Kelompok 4 itu ada posisinya yang baik. Biasa lagi di atas. Jangan. Oke. Kerjakan saja. Biasa di Baik, silakan dikerjakan soal pretestnya. Waktu kita 5 menit, dimulai dari sekarang. Sudah ya? Sudah ya?
Sudah ya? Sudah ya? Baik, waktu kita sudah selesai. Peminta Arnold dan ketua kelas bantu kumpulkan soal dan pekerjaan. Tadi mereka kerja tadi gue ambil tuh. Ambil. Istirahat. Baik, waktu kita sudah selesai. Peminta Arnold dan ketua kelas bantu kumpulkan soal dan pekerjaan. Kalian menyelesaikan soal pretest, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Model yang kita gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Sitap pembelajarannya kita bagi dalam dua bagian. Hari ini kita belajar 3 fasenya, lalu besok kita akan selesaikan 2 fasenya, yaitu presentasi dan evaluasi. Di hari ini kalian mengamati, lalu mencari data, menemukan informasi melalui kegiatan praktikum. Ya. Terus untuk penilaian, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, lalu yang kedua penilaian keterampilan kalian, khususnya pada saat praktikum dan nanti presentasi, dari persiapan alat dan bahan, lalu kesesuaian langkah kerja yang kalian buat, sesuaikan tidak dengan prosedur yang sudah dibuat. Terakhir sampai dengan presentasi. Untuk kegiatan presentasi, kalian akan Pak bimbing untuk membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint. Jadi, pada selama kegiatan praktikum sebentar atau mengumpulkan data dan informasi, diupayakan untuk membuat dokumentasi per kelompok. Saya sudah pesan untuk bawa gitu. Ya, itu fungsinya untuk membuat dokumentasi per kelompok dalam bentuk foto. Kita belajar pelan-pelan dari foto dulu, nanti pertemuan berikut kalian buat semacam video vlog atau TikTok tentang kita. Bisa dipahami? Oke. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu fase 1, orientasi peserta didik. Pada langkah kegiatan ini, kalian akan mengamati sebuah video. Jadi pemirsa, pandangannya posisinya ke depan semua, mengambil posisi yang baik untuk melihat video.
sebelum saya makan, sebelum saya punya, nasinya itu tawar, biasa saja. Kalau saya punya, bercampur dengan air liur, kok nasinya jadi manis ya? Kenapa ya? Oke. Sudah nonton artis yang lagi makan? Ya. Itu saya sarapan di Thailand dan makan. Ada persoalan di situ ya. Dan saya kan lapar. Tadi pagi saya kan lapar. Saya lapar tapi yang ada hanya nasi saja. Saya makan saja. Nasi kan kalau kita makan tidak ada rasanya, tawar. Ya. Tapi setelah saya kunyah-kunyah tidak sampai sekitar 1-2 menit begitu, rasanya jadi manis, ada manis-manisnya. Kira-kira kenapa itu? Ada yang tahu? Dari video yang pertama tadi ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Pasti kamu bertanya-tanya kenapa nasinya bisa jadi manis? Ya dong? Saya juga bertanya-tanya itu. Supaya menjawab pertanyaan itu, kalian sudah duduk dalam kelompok, lalu kita akan melakukan praktikum atau kita mengamati, uji coba langsung apa kandungan yang di dalam nasi yang sudah masuk di dalam mulut, kira-kira kenapa sampai jadi manis. Nah, ada petunjuknya sebentar ya. Oke. Supaya memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan setelah kalian mengamati, seperti biasa kalau di dalam modul pembelajaran berbasis masalah yang sudah sering Pak terapkan di kelas ini, maka kalian pasti akan membuat orientasi masalah dan hipotesis. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita, Pak akan bagikan lembar kerja peserta didik dan juga peran ajar. Oke, baik. Sekarang perhatikan kesini dulu. LKPD-nya sudah ada di tangan masing-masing. Petunjuk menyelesaikannya. Yang pertama, seperti biasa, isi identitas dulu pada bagian depan. Bagian depan, nama kelas kelompok. Sekarang sudah duduk kelompok ya. Ini kelompok 1. Satu orang tidak ada itu. Ivana. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Yang terakhir. Baik. Untuk yang tidak hadir, ditulis saja namanya di bawah ini dengan keterangannya, ya. Lalu yang berikut, pada lembaran kedua, setelah kalian mengamati video tadi, buatlah rumusan masalah dan hipotesis. Saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana membuat rumusan masalah dan hipotesis. Kalian bisa buat sendiri sesuai dengan pengalaman pembelajaran kita yang sudah lalu. Lalu kita masuk pada kegiatan A yang menyelidiki. Kalian akan menyimak petunjuk penunjuk. Kalian akan menyimak petunjuk praktikum yang akan ditayangkan dalam bentuk video yang dapat tayangkan. Lalu kalian melakukan praktikum prosedur kerja dan siapkan alat dan bahannya. Sedangkan peralatan seperti tabung reaksi, penjepit, spiritus dan lain-lain akan kalian ambil di sini. Pak akan menilai juga ketepatan kalian pada saat mengambil alat dan bahan. Ya. Lalu berdasarkan hasil pengamatan itu, kalian mengisi tabel pengamatan nomor 1 dan 2 dan melanjutkan dengan pertanyaan diskusi sampai dengan selesai pada soal nomor 7 dan 8. Lalu terakhir, besok
pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil kegiatan kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalian simak video ini. Kalian simak videonya sebentar yang akan Pak tampilkan. Ditulis alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Jadi selain dalam video itu kan di dalam LKPD itu juga sudah ada. Jadi kita ikuti langkah-langkahnya dulu supaya Pak tidak ulang menjelaskannya. Kita simak langkah kerjanya melalui video. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat bertemu kembali. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang uji coba pemilu yang akan mendeskripsikan mengenai mekanisme pencernaan mekanis dan kimiawi yang terjadi pada mulut. Kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, nasi yang sudah dikunyah kurang lebih 2 menit sebanyak 1 sendok makan. Lalu nasi utuh yang belum dikunyah, nanti nasi ini akan dihancurkan menggunakan mortar atau alat. Lalu yang berikut kita juga membutuhkan 2 buah tabung reaksi, 1 gelas ukur yang cair yang digunakan untuk mengulap nasi. Lalu kita juga membutuhkan lantang PDD untuk melakukan uji pemilu atau kegiatan pemerintah yang akan berjalan nasi. Bahan berikut yang kita butuhkan adalah penjepit tabung reaksi yang terpakai pada saat memanaskan tabung reaksi dan menggunakan penjepit tabung reaksi supaya tahan kita tidak panas. Dan terakhir kita juga membutuhkan pembakar spiritus untuk memanaskan tabung reaksi. Jadi kira-kira itu adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum berikut. Saya akan menjelaskan langkah kerja dalam praktik uji pemilu. Yang pertama adalah kita menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu yang pertama nasi yang sudah dikunyah kurang lebih 2 menit. Lalu berikutnya kita akan menghancurkan nasi yang masih utuh dengan menggunakan mortar. Supaya lebih mempermudah, kita campurkan sedikit air ke dalam wadah ini. Selanjutnya kita hancurkan nasi ini menggunakan mortar. Baik, kira-kira seperti ini hasilnya. Nasi yang tadinya utuh sudah sedikit hancur, karena kita sudah ulap menggunakan mortar ini. Kita ikuti langkah selanjutnya. Baik adik-adik, langkah selanjutnya adalah kita akan menguji reaksi yang terjadi pada nasi yang dihancurkan dengan cara dikunyah dan nasi yang dihancurkan dengan cara diulap menggunakan mortar. Hingga kita masukkan 2 bahan ini ke dalam tabung reaksi.
kita masukkan secukupnya, kira-kira setengah sendok nasi dalam tabung reaksi. Jadi ini adalah nasi yang sudah dikunyah, saya sudah masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Saya letakkan sini. Selanjutnya kembali saya isi nasi yang sudah dihancurkan menggunakan kotak. Ukurannya masih sama, diperkirakan sekitar setengah sendok makan. Baik, karena tabung pada reaksi ini ukurannya kecil, kita bisa menggunakan lidi atau pipet untuk membantu memasukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan ini ke dalam tabung reaksi sampai berada pada posisi bagian bawah dari tabung. Baik, sekarang sudah ada dua tabung reaksi. Yang di sebelah kanan saya adalah tabung reaksi yang berisi nasi yang sudah dihaluskan dengan cara tentunya. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah tabung reaksi yang kedua, di mana nasinya dihaluskan menggunakan mortar. Ya, kita akan melihat bagaimana reaksinya. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan lalu lidi ke dalam dua tabung reaksi yang sudah kita isi dengan bahan nasi tersebut. Ukuran untuk dan lidnya sekitar 10 tetes atau 1 mili, itu sekitar 10 tetes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, cukup. Sekarang kita perlakukan yang sama juga pada tabung reaksi yang kedua. Baik, adik-adik, sekarang suhu kedua tabung reaksi ini sudah saya isi dengan teliti. Kita aduk sedikit, lalu kita akan melihat reaksinya bagaimana perubahan yang terjadi pada kedua tabung reaksi ini dengan cara dipanaskan. Ya, mari kita ikuti video. Ya, kita sudah menyalakan fitusnya. Selanjutnya kita coba pada tabung yang pertama. Ini adalah tabung yang isinya berisi nasi yang dihancurkan dengan cara diulek menggunakan martir. Jadi ini tidak melalui tahap proses dikunyah terlebih dahulu di mulut. Kita lihat bagaimana reaksinya. Kita memanaskan sampai bahan-bahan yang di dalam ini menguap atau terjadi perubahan panas. Ya, caranya adalah didekatkan ke sumber api dengan catatan kepala dari atau ujung bagian atas dari tabung reaksi ini jangan menghadap ke muka untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat merusak wajah kita. Jadi upayakan ini menjauhi wajah kita. Dipanaskan terus sambil memperhatikan perubahan warna yang terjadi. Ya, kita lihat ini sudah panas, sudah menguap, dan kita aduk juga. Adik-adik tolong perhatikan perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya kita panaskan tabung reaksi yang kedua, yang dimana di dalamnya terdapat nasi yang sudah dikunyah.
selama kurang lebih 2 menit dan ditambahkan dengan cairan vanili. Baik adik-adik, ini adalah perubahan warna yang terjadi pada tabung yang berisi nasi yang dikunyah selama kurang lebih 2 menit. Dan inilah warnanya. Langkah selanjutnya adalah adik-adik mengisi perubahan-perubahan yang terjadi dari kedua tabung tersebut di dalam LKPD yang sudah bapak. Oke, sudah simak semua tuh? Sedikit perubahan apa namanya? Di dalam video itu saya menyebutkan bahwa untuk menghancurkan nasinya kita pakai mortar dengan tempat itu ya, yang putih, nampak putih. Hanya karena yang dimiliki oleh sekolah itu keadaannya sudah sedikit kotor ya, dari ulakannya sampai dengan tempat itu kan sudah berwarna kecoklatan, sehingga nasi yang tadinya putih jadinya pada saat kita tulang itu dia jadi coklat juga, sehingga pada saat campur dengan cairan benedict dan dipanaskan badannya hampir mirip dengan yang dikunyah, sehingga kita hampir bingung untuk membuat perubahan, sehingga saya ganti pakai piring dan sebentar badannya berbeda ya. Itu saja. Langkah selanjutnya kita mulai dengan kegiatan praktikum. Adik-adik silakan ambil bahan-bahannya di sini. Saya bagi nasinya ya. Ayo Mas, nanti setiap kelompok ambil nasinya satu piring, ambil itu satu, ambil tabung ini untuk ini tabung 4 tabung ini untuk isi air ya. Yang kecil 3 sampai 1 besar ambil air di luar untuk dicampur ke nasi supaya pada saat ulangnya ini. Lalu nanti yang kamu punya ambil pakai tangan, yang pakai senduk itu yang mengulang. Jadi punya habis makan di luar. Yang hasil punya kamu itu ditaruh di dalam botol-botol aku plastik yang sudah. Silakan. Tabung reaksinya juga ada 22, diambil masing-masing. Ambil kotaknya, bawa di kotak. Lalu pipetnya juga diambil satu-satu masing-masing kelompok satu. Ada yang belum ambil pipet? Sudah semua? 2 ya? Itu ada penyakit itu barang sudah, yang bertugas untuk makan itu nanti makan di luar, baru kasih masuk di dalam ini. Silakan. Tidak apa-apa. Ya, kasih habis itu kasih.
tangan ya. Punya beda apa? Asli yang perlu. Sambil tunggu mereka punya, kamu pulang minum. Ambil sedikit-sedikit. Campur dengan air itu langsung masuk. Sorry. Beri air sedikit. Yang penting tadi dicampur dengan air. Baik, sambil yang lainnya ulang, yang lainnya setiap apa namanya? Setiap tabung reaksi itu diberi label. Yang tidak dikunyah itu ditulis angka 1. Jadi pakai kertas ketulis ya. Kertas ketik saja tulis angka 1, nanti tempel dengan ini isolasi. Sedangkan yang dikunyah tulis nomor 2. Baik, nanti setiap kelompok berdiri nanti buat apa namanya, kode seperti ini 1 dan 2. Saya akan kasih gunting dan apa namanya, isolasinya pilih, kamu buatnya masing-masing. Seperti ini kelompok 2. Kelompok 2 kalau sudah, ya sudah kasih masuk sudah. Ini kasih bagi 2 ya. Yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 yang tidak dipunya. Ini kasih masuk ini.
masuk. Pegang dulu. Satu tidak dikasih Iya Pak, kamu Yang satu yang tidak punya, yang tidak punya. Punya satu dua tuh. Duanya saya tulis. Yang satu yang tidak punya. Punya satu Tidak punya satu. Jangan tetap bersinar. baik. Si pinjam lama. Kalau senang gimana? Jadi suka kan itu? Bisa. Kalau sudah dengan lidi itu kas masuk. Bisa sendiri makan sendiri juga. Sudah. Itu yang baik, kalau kelompok yang sudah pakai keliling untuk kamu ambil cairan Benedictus. Ya? Iya, Pak. Ya, sudah. Kemarin itu di pipet yang di sekolah punya itu dia punya karet itu sudah rusak. Ini saya baru beli tadi pagi, 2001. Kan selebar semua. Habis banyak. Belum lagi beli nasi. Nasi ada ayam. Oke, ini ambil ini. Supaya dia masuk tuh ini nih.
Pada saat kamu kasih masuk ini tekan dulu ke dia. Baru kasih masuk ke dalam, baru lepas. Dia masuk sendiri. Kalau kamu tekan lagi begini, dia keluar. Sudah. Jadi pada saat kasih masuk itu sudah dalam posisi, sebentar tekan ujungnya. Baru sampai kasih masuk ke dalam, lepas pelan. Dia naik. Sama sedikit. Itu kita tambah sedikit. Ini muka mana? Banyak kan? Aduk. Ini. Itu jadi setelah kasih masuk dengan larutan Benedict, itu tambah air ya. Diaduk dulu dengan menggunakan lidi. Ingat lidinya jangan tukar karena dia akan pengaruh ke warna. Setelah itu di dalam tabel itu ada tabel pengamatan di LKPD itu yang harus kamu isi. Amati warnanya, isi di situ. Nanti sebentar setelah kasih panas amati lagi. Kelompok ini sudah? Kalian punya Pak? Kamu sudah belum? Kalian punya Pak? School. Aduk. Saya aduk. Sampah. Sudah di dalam cup ini tuh buat awas masuk tangan. Dan saya. Ini saya ambil. Oke, cukup terlalu banyak. Jangan anak-anak ada kita. Si bila Jangan tidur juga mirip. Yang penting jangan begini. Awas saya ini. Oh, bagus. Mau kau. Sambil putar. Isu. Mana? Kau takut duluan? Pokoknya dia sampai menguap lah, mendidih. Terlalu banyak nasi. Catat Lofi. Belum juga. Yang pertama kan bedanya Yang dipunya ulang ambil video yang kedua.
Ada saja. Kecil juga. Yang lain sementara isi, sebentar perlu isi. Oke, sudah cukup. Habis sebelum beli. Bapakku kalau mati. Sudah sudah. Mundur lagi. Baik, waktu kita untuk melakukan diskusi, mencari data, menemukan informasi, lagi 2 menit. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah selesai semua, silakan duduk yang rapi. Pembelajaran kita sampai pada fase yang ketiga, pada langkah yang ketiga saja. Sedangkan presentasi dan evaluasi akan kita laksanakan besok. Oleh karena itu, untuk menunjang presentasinya, adik-adik nanti silakan buatkan poin-poinnya untuk diskusi. Ditentukan memang siapa moderatornya, siapa materinya, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik. Dibuat sekreatif mungkin, menggunakan PowerPoint, bisa juga pakai Canva dan lain-lain. Ya, oke. Karena sudah selesai semua, nanti sebentar setelah selesai kegiatan pembelajaran, nanti kita tutup dengan doa. Tugas kita adalah merapikan kembali barang-barang yang sudah kita pakai selama praktikum. Ya. Baik, tadi kalian sudah melaksanakan praktik. Sebelumnya itu sebelum kalian pas panas, sebelum dilakukan pemanasan dengan menggunakan pembakar spiritus, warnanya bagaimana? Dari kedua makanan yang dikunyah dan yang tidak dikunyah, warnanya sama atau beda? Iya. Sebelumnya sama ya, berwarna Biru. Nah, menyesuaikan dengan warna dari dinding, warna biru. Setelah dipanaskan, warnanya berubah. Yang tidak dikunyah berwarna biru tua, ada yang hampir keunguan, ada yang sedikit kuning juga, merah ketuaan sedikit. Itu mungkin karena terjadi kesalahan pada saat aduknya, ya, sampai intinya kamu tukar. Karena air liur kita itu pengaruh sekali, sensitif sekali dengan benedict. Larutan benedict itu warnanya biru.
kalau dicampurkan dengan makanan yang mengandung glukosa atau gula, kalau dicampurkan dengan dia larutan Benedik itu fungsinya untuk uji glukosa atau uji gula. Kalau kita campurkan dengan makanan yang ada kandungan gulanya, maka makanan tersebut warnanya akan berubah menjadi merah bata atau bisa juga kuning hampir orange, itu sama. Itu berarti campurannya kurang apa namanya, kurang hancur. Jadi kalau kalian punyanya tidak terlalu hancur, maka warnanya tidak terlalu merah bata sekali. Tapi pasti akan ada perubahan karena di dalam sudah ada air liur. Dalam air liur kita itu mengandung enzim tialin atau enzim amase yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Itulah kenapa pada saat kita makan nasi gosong, lama-kelamaan nasi akan terasa manis karena dari karbohidrat nasi itu akan diubah menjadi glukosa, makanan yang mengandung glukosa. Kenapa harus diubah? Karena kalau dia masih butuh karbohidrat tidak bisa diserap di dalam usus tidak bisa serap. Makanya kalau kamu makannya, kamu punyanya begitu-begitu saja, yang keluar itu di dalam feses kita juga akan besar-besar. Misalnya kalau kita makan jambu biji, dan bijinya tidak kita punya tuh, dia tidak bisa diserap di dalam usus. Keluarnya feses kita juga ada bijinya. Karena dia tidak dihancurkan dari mulut. Jadi kalau dari mulut kita makannya sudah salah-salah, sama saja, dia punya nutrisi tidak bisa diserap di dalam tubuh. Jadi di usus itu kan yang diambil sari-sarinya atau air. Macam kita sari teh itu, teh yang serbuk itu, campur dengan air. Yang kita minum kan airnya, apa yang kita buang. Sama juga dengan makanan yang kita makan. Kau boleh makan daging ayam, daging sapi, rendang, nasi goreng, sampai di dalam semuanya itu diperas. Yang diambil hanya sari-sari atau airnya. Ampasnya itu dalam bentuk bubur yang dibuang menjadi feses. Mengerti? Itu sedikit penjelasan tambahan. Ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Hah? Tidak ada. Untuk presentasi besok ada pertanyaan? Jadi sekali lagi kita ingatkan dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin sehingga presentasinya dapat berjalan dengan baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, akan kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya ingatkan sekali lagi tugas kita selanjutnya adalah merapikan tempat ini dan mengembalikan ke tempat semula yang tadi kita lihat. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Pertemuan besok diupayakan kalian lebih semangat. Mari kita tutup dengan doa yang dibawa oleh Sandro. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, salam. Selamat siang, Pak Guru. Siang semua, terima kasih untuk hari ini.